Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai asal mula Perang Korea 1950 yang beranggotakan Nadia Al-Azimah, Muhammad Rifki, Nadiro Della Haryanto. Korea pada awalnya merupakan suatu daerah dengan sistem pemerintahan kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Gojong sejak tahun 1987. Namun, pada tahun 1910, dengan jatuhnya pengaruh kekaisaran dan permainan politik Jepang, berdasarkan Traktat Aneksasi Jepang-Korea, wilayah Korea sepenuhnya menjadi milik Jepang. Pada awal Perang Dunia II, Jepang mulai mengokupasi banyak daerah. Salah satunya adalah beberapa bagian dari Cina dan sebagian besar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan melihat ambisi Jepang yang semakin mengganas, Presiden Roosevelt dari Amerika, Perdana Menteri Churchill dari Inggris, dan Jenderal Chiang Kai dari Cina mengadakan konferensi dari Kairo yang membahas pasca Perang Dunia Kedua di Asia. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom nuklir dijatuhkan oleh Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jatuhnya bom ini menjadi salah satu pemicu menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kekuasaan Jepang terhadap Korea berakhir pada tahun 1945. Dengan kekalahan Jepang tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua yang menyebabkan Jepang harus tunduk pada Deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam ini juga mengungkit hasil konferensi Kairo mengenai dihapusnya kekuasaan Jepang atas semenanjung Korea. Tepat setelah bom Nagasaki dijatuhkan, Soviet menyatakan perang terhadap Jepang dan mulai menyerang wilayah kekuasaan Jepang seperti Manchukuo dan Korea. Pernyataan Jepang dari Soviet kepada Jepang ini terjadi 3 bulan setelah kemenangan Sekutu dan Soviet di medan pertempuran Eropa. Pada saat ini, pasukan Soviet sudah dimobilisasi ke medan pertempuran Pasifik dan pemerintah Amerika sangat gelisah tentang kemungkinan Soviet untuk menguasai seluruh Korea. Sehingga pada tanggal 10 Agustus 1945, pemerintah Amerika menawarkan kepada Soviet mengenai pembagian Korea di garis paralel ke-38. Dengan Korea di bagian utara diberikan kepada Soviet dan bagian selatan diberikan kepada Amerika. Pembagian tersebut diterima baik dengan Soviet pada tanggal 14 Agustus 1945. Pasukan Soviet melancarkan serangan amfibi di Korea dan dengan cepat menguasai bagian timur laut. Pada tanggal 16 Agustus, pasukan Soviet mendarat di Wonsan dan pada tanggal 24 Agustus, pasukan Merah sudah menduduki Pyongyang. Soviet kemudian mendirikan Komite Rakyat dengan menunjuk Cho Man-sik sebagai ketuanya dan pejabat Soviet diikut-sertakan di dalamnya. Pasukan Amerika mendarat pada September 1945 di sebelah selatan garis ke-38. Pada Desember 1945, Soviet menyetujui tawaran Amerika untuk membangun sebuah wilayah perwalian PBB. Dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka menuju kemerdekaan Korea. Hal ini disepakati dalam konferensi Moskow yang dihadiri oleh James F. Bryan dari Amerika dan Ernest Bevin dari Inggris dan Molotov dari Soviet pada 27 Desember 1945. Komite Gabungan Soviet dan Amerika Serikat bertemu pada tahun 1946 dan 1947 untuk bekerja sama membentuk kesatuan pemerintahan. Namun, gagal karena meningkatnya Perang Dingin dan penolakan rakyat Korea kepada perwalian PBB. Karenanya, perbedaan antara dua zona ini menjadi sangat jauh dengan adanya perbedaan kebijakan dari kedua belah pihak dan menghasilkan polarisasi politik. Pada Mei 1946, ditetapkan perpindahan penduduk melewati garis paralel 38 tanpa perjanjian menjadi sangat ilegal. Dengan kegagalan Komisi Gabungan untuk menghasilkan sebuah keputusan,
Amerika membawa masalah ini ke PBB pada September 1947. Soviet menolak keterlibatan PBB karena pada saat itu Amerika memiliki pengaruh lebih besar daripada Soviet di PBB. PBB memberikan resolusi pada tanggal 14 November 1947, menyatakan bahwa pemilihan umum segera digelar, tentara asing segera ditarik, United Nations Temporary Commission on Korea atau Komisi Sementara PBB di Korea segera dibuat. Gerakan protes menolak pemilihan tersebut dimulai Februari 1948. Pada bulan April, masyarakat Pulau Jeju memberontak terhadap keputusan tersebut, dan tentara Korea Selatan dikirim untuk meredam pemberontakan tersebut. Puluhan ribu orang tewas dan diperkirakan 70% dari permukiman warga hangus terbakar. Pada 10 Mei 1948, Korea Selatan melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum ini digelar walau dalam keadaan kacau dan banyak kekerasan dan boikot yang terjadi. Pada tanggal 15 Agustus 1948, Republik Korea diambil alih Korea Selatan dari Amerika Serikat dengan Syngman Rhee sebagai presiden pertama. Di utara, Republik Demokrasi Rakyat Korea dibentuk tanggal 9 September dengan Kim Il-sung sebagai Perdana Menteri. Keresahan tetap berlanjut pada Oktober 1948. Pemberontakan Yunsu Suncheon dan kembali diredamkan oleh tentara Korea pada tahun 1948. Pasukan Soviet ditarik mundur ke Rusia pada tahun 1949. Pasukan Korea Selatan berhasil menekan pemberontakan komunis. Tetapi Kim Il-sung percaya bahwa gerakan gerilya pemberontakan telah melemahkan pasukan Korea Selatan dan invasi Korea Utara akan diterima oleh warga Korea Selatan. Kim Il-sung kemudian meminta dukungan dari Stalin untuk sebuah invasi. Stalin pada awalnya berpikir waktunya belum tepat untuk perang di Korea dengan memikirkan bahwa pasukan komunis Cina masih dalam urusan dengan perang sipil Cina dan tentara Amerika yang masih ada di Korea Selatan. Pada awal 1950, Stalin melihat peta kekuatan sudah berubah. Pasukan komunis Cina sudah memantapkan kemenangannya di Cina. Pasukan Amerika Serikat sudah mundur dari Korea Selatan sejak tahun 1949. Dan Soviet telah berhasil meledakkan bom nuklir pertamanya dan sekaligus mengakhiri monopoli bom atom Amerika. Melihat hal itu, Stalin mulai melancarkan strateginya di Asia dengan menjanjikan ekonomi dan militer kepada Cina melalui Traktat Persahabatan dan Kerjasama Sino-Cina. Pada April 1950, Stalin memberikan izin kepada Kim Il-sung untuk menginvasi Korea Selatan dengan syarat Mao Zedong setuju memberikan bantuan jika dibutuhkan. Keresahan tetap berlanjut pada Oktober 1948. Pemberontakan Yunsu Suncheon dan kembali diredamkan oleh tentara Korea pada tahun 1948. Pasukan Soviet ditarik mundur ke Rusia pada tahun 1949. Pasukan Korea Selatan berhasil menekan pemberontakan komunis. Tetapi Kim Il-sung percaya bahwa gerakan gerilya pemberontakan telah melemahkan pasukan Korea Selatan dan invasi Korea Utara akan diterima oleh warga Korea Selatan. Kim Il-sung kemudian meminta dukungan dari Stalin untuk sebuah invasi. Stalin pada awalnya berpikir waktunya belum tepat untuk perang di Korea dengan memikirkan bahwa pasukan komunis Cina masih dalam urusan dengan perang sipil Cina dan tentara Amerika yang masih ada di Korea Selatan. Pada awal 1950, dan menghancurkan pemerintahan Korea Selatan. Kekuatan sudah berubah. Korea Selatan dan pelabuhan sudah memantapkan kemenangannya di Cina. Pasukan Amerika Serikat sudah mundur dari Korea Selatan seluruh Korea pada 5-8 Agustus 1950. Dan Soviet telah berhasil
dan melancarkan konflik pada 15 sampai 17 mengakhiri monopoli bom atom Amerika. Pada 11 Juni, Korea Utara mengirimkan 3 diplomat ke Korea Selatan sebagai penawaran perdamaian yang ditolak mentah-mentah oleh melalui traktat persahabatan dan kerjasama Kim menggantikan rencana invasinya untuk melancarkan serangan ini memberikan izin kepada Kim ke-38 daripada pertemuan kecil saja di Semenanjung Ongjin. Hal ini dikarenakan Kim khawatir karena rencana awalnya sudah diketahui oleh Korea Selatan dan Stalin setuju dengan perubahan rencana ini. Ketika Korea Utara sedang menyiapkan invasinya, beberapa pertemuan kecil terjadi di garis paralel ke-38 yang kebanyakan dimulai dari pasukan Korea Selatan. Pergerakan pasukan Korea Utara menuju perbatasan dinilai banyak pihak sebagai usaha pertahanan diri, dan banyak yang menyimpulkan tidak akan terjadi invasi. Pada tanggal 23 Juni, pengamat dari PBB menginspeksikan perbatasan juga tidak dapat mendeteksi peperangan akan terjadi. Dan kemudian pada pagi hari Minggu 20 Juli 1950, pasukan Korea Utara dibekali tank dan artileri menyeberangi garis paralel ke-38 dan memulai sebuah peperangan baru di Korea yang akan berlangsung lebih dari setengah abad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.